Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril Farel Insafa, nomor absen 28 dari kelas 11 MIPA 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran PAI bab ekonomi Islam. Nah, saya akan mempresentasikan tentang utang piutang. Langsung saja. Definisi utang piutang. Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat, baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat ketika mereka berhubungan antara satu dengan yang lain dengan sisi sosial yang sangat tinggi. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad atau transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun atau tolong-menolong. Dengan demikian, utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu-membantu antar sesama yang bagi yang tidak mampu atau sedang membutuhkan keinginan yang begitu baik, maka tujuan utang piutang atau tolong menolong. Transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Kata utang sendiri, dalam penyebutannya terdapat dua buah kata, yaitu kata dain dan kata qard. Selanjutnya adalah dasar hukum utang piutang. Dasar disyariatkan ad-dain atau qard atau dalam bahasa Indonesia adalah hutang piutang adalah Al-Quran, hadis, dan ijma. Ayat dalam Al-Quran yang mensyariatkan utang piutang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birra wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Al-Quran selanjutnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan mata rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah. Hadis Rasulullah artinya, tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim lain dua kali, kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang ketiga adalah rukun dan syarat utang piutang. Rukun pinjam meminjam ada 4 macam dengan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjami berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa anak kecil tidak sah meminjamkan. Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Yang kedua adalah adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam mampu berbuat kebaikan, oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam. Mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak, hanya mengambil manfaat dari barang-barang yang dipinjam. Yang ketiga adalah adanya musta'ir, yaitu barang yang akan dipinjam. Barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya, ada manfaatnya, dan barang itu kekal atau tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, maka yang setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang, zatnya tidak sah dipinjamkan, namanya meminta. Dan yang keempat, dengan perjanjian waktu untuk mengembalikan. Ada pendapat lain bahwa waktu tidak menjadi syarat perjanjian dalam pinjam meminjam, sebab pada hakikatnya
pinjam meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya. Sehingga apabila terjadi sesuatu kerusakan atau keadaan yang harus mengeluarkan biaya, menjadi tanggung jawab peminjam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ariyatu mu'atatu waroimu gorim. Di zaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dan yang terakhir, adanya lafadz ijab dan qabul, yaitu ucapan rela atau suka atas barang yang dipinjamkan. Dan yang keempat, macam-macam atau jenis utang piutang. Yang pertama adalah hutang jangka pendek, di mana kewajiban keuangan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu pendek. Contohnya hutang yang kita lakukan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua adalah hutang jangka menengah, atau hutang yang mempunyai jangka waktu lebih dari hutang jangka pendek, namun lebih singkat dari hutang jangka panjang. Contohnya hutang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Yang ketiga adalah hutang jangka panjang. Hutang atau perjanjian yang dibuat antara peminjam dengan kreditor yang dilakukan dengan kesepakatan bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik. Contohnya adalah hutang yang dilakukan secara jangka panjang itu adalah contoh hutang yang lebih dari 10 tahun. Yang kelima, hikmah dari pinjam meminjam. Bagi peminjam dapat memenuhi kebutuhan bagi peminjam memiliki hikmah sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat sesuatu yang belum dimiliki. Yang kedua, adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak miliki. Dan untuk manfaat atau hikmah bagi yang pemberi pinjaman. Yang pertama adalah sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada dirinya. Dan yang kedua adalah Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah membantu orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, meringankan penderitaan orang lain. Dan yang terakhir, disenangi sama serta di akhirat terhindar dari ancaman Allah seperti yang tertuang dalam surat Al-Ma'un ayat 4. Secara umum, pinjam meminjam terdapat hikmah sebagai berikut. Yang pertama adalah wujud mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, melatih diri agar tidak bersifat kikir bagi orang yang meminjamkan barang. Yang ketiga, melatih diri untuk bersikap tanggung jawab terhadap barang yang dipinjamkan bagi peminjam. Dan yang keempat, mempererat hubungan silaturahmi antara peminjam dan pemberi ya. Dan yang terakhir, dapat meringankan beban orang lain, karena kita yang pasti meminjamkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Dan yang terakhir adalah manfaat pinjam meminjam. Yang pertama, memupuk sifat saling percaya antara peminjam dan pemberi barang. Dan yang kedua adalah mempererat persaudaraan, merupakan salah satu bentuk silaturahmi, saling memberikan manfaat atas barang yang dipinjamkan, menumbuhkan suasana hidup rukun dan saling membantu. Sekian presentasi tentang pinjam meminjam dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.